Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eksal Padilla dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi yang ke-10, yaitu mengenai etika berpolitik dan juga sosial. Pertama, yaitu ada latar belakang etika berpolitik dan sosial. Latar belakangnya yaitu Islam adalah agama yang sempurna dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Politik dan kehidupan sosial sering menimbulkan konflik jika tidak ada berlandaskan etika. Banyak terjadi ketidakadilan, hoaks, dan perpecahan di masyarakat. Dan juga oleh karena itu wajiblah diperluas pedoman dari Al-Quran dan juga hadis. Yang selanjutnya yaitu ada definisi ekonomi politik. Ekonomi politik adalah disiplin ilmu yang menggabungkan antara studi ekonomi dan ilmu politik, yaitu untuk memahami bagaimana kebijakan publik dan sistem ekonomi saling mempengaruhi dan juga dapat dibentuk antara gabungan ekonomi dan juga politik. Ini kepentingan serta kekuasaan. Yang selanjutnya yaitu ada teori-teori politik. Teori-teori politik ada yang pada ekonomi politik yaitu menawarkan berbagai perspektif yaitu tentang bagaimana kekuatan politik dan ekonomi saling berinteraksi dan mempengaruhi kebijakan publik. Teori klasik menekankan pasar bebas dan peran minim pemerintah, sedangkan seseorang menyoroti konflik kelas dan eksploitasi dalam kapitalisme. Keynesianisme menekankan intervensi pemerintah untuk menstabilkan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu ada sejarah pikiran ekonomi politik. Sejarah pemikiran ekonomi politik dimulai pada abad ke-18 yaitu dengan karya-karya orang yang hebat, yang dimana dikenal sebagai Bapak Ekonomi Modern, terutama melalui bukunya yang sangat menginspirasi yang menekankan pentingnya pasar bebas dan peran minim pemerintah dalam ekonomi ini. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian etika sosial. Etika sosial adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip normal yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Etika ini menjadi pedoman tentang bagaimana seseorang harusnya bersikap, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain agar tercipta hubungan yang harmonis, adil, dan saling menghormati. Yaitu ada ciri-ciri etika sosial. Yang pertama yaitu berkaitan dengan hubungan antar manusia. Yang kedua mengandung nilai buruk dan baik. Yang ketiga yaitu bersifat normatif, yaitu ada aturan, ada pedoman, yang dimana memiliki tujuan yaitu menciptakan ketertiban dan keharmonisan sosial. Yang selanjutnya yaitu ada contoh etika sosial. Yang pertama yaitu berbicara dengan sopan kepada orang lain, menghormati orang tua, guru, dan teman, tidak memotong pembicaraan, antri dengan tertib di tempat umum, dan juga saling membantu dan peduli kepada sesama. Contoh yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang baik saat chat atau komentar, tidak menghina, mengejek, atau membuli, tidak menyebarkan berita hoax, meminta izin sebelum repost atau share foto orang lain, dan tidak menyebarkan data pribadi orang lain. Yang ketiga yaitu menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak, menjaga kepercayaan teman, tidak membicarakan keburukan orang lain atau bisa disebut dengan ghibah. Dan contoh yang keempat yaitu mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih, memberi salam saat bertemu, mendengarkan orang lain saat berbicara, tidak berkata kasar atau membentak, dan juga menjaga kebersihan lingkungan bersama. Yang selanjutnya yaitu ada dalil Al-Quran dan hadisnya. Dalil Al-Qurannya yaitu disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa bidil qurna wa yunhani 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan,
Makna dari ayat Al-Quran ini yaitu dasar etika politik, yaitu adil dan tidak dolim, etika sosialnya yaitu berbuat baik dan menjauhi kejahatan. Ada juga hadisnya yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, yaitu Kalukum darim wa kulukum mas'ulun an ra'iyati, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Maknanya yaitu pemimpin harus bertanggung jawab karena dalam sosial setiap orang itu harus punya pertanggungjawaban dalam menjaga kebaikan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya bahwa etika sosial dan politik adalah pedoman dalam bersikap agar kehidupan manusia berjalan adil, harmonis, dan tertib. Dalam hubungan sosial, kita harus saling menghormati, jujur, dan menjaga ucapan serta perilaku. Dalam bidang politik, diperlakukan sikap adil, amanah, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Perbedaan pendapat harus disikapi dengan bijak dan tidak menimbulkan konflik. Berdasarkan ajaran Islam, etika ini menekankan tentang kejujuran, keadilan, kebenaran dalam setiap tindakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.